Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita dapat mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, dan tema khotbah pada hari ini yaitu Be Thankful, yang terambil dari Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Saya akan bacakan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita membahasnya bersama-sama lebih jauh, kita coba untuk mundur sedikit ke tahun 2020, di mana menjadi tahun yang bukanlah mudah untuk dilalui. Berbulan-bulan kita harus menjalani aktivitas sehari-hari dengan cara kenormalan baru yang cenderung membuat kita merasa tertekan karena harus membatasi pergerakan sosial yang biasa kita lakukan. Nah, semua itu karena pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, sehingga membuat kita menderita dalam menjalani pekerjaan, bahkan kehidupan kita sebagai manusia. Belum selesai dengan perubahan permasalahan yang diakibatkan oleh COVID-19. Masalah baru muncul lagi, tetap saja muncul. Jika Bapak Ibu Saudara masih ingat, di bulan Januari 2021 sudah ada beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Di antaranya tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, lalu ada peristiwa tanah longsor di Sumedang, itu cukup besar, banjir besar di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, dan erupsi Gunung Semeru. Jadi semua peristiwa itu memberi dampak kerugian yang besar dalam segala aspek, dan bahkan memberi dampak yang menyakitkan bagi keluarga-keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, rupanya badai kehidupan manusia, itu terus berdatangan. Segala masalah silih berganti menerpa. Pernahkah Anda mengalami keadaan yang benar-benar sangat terhimpit dan menekan? Namun yang menjadi pertanyaannya lagi, apakah dalam kondisi yang penuh penderitaan, dapatkah kita tetap mengucap syukur kepada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus? Sebab manusia cenderung bersifat situasional di dalam mengucap syukur kepada Allah. Misalnya, ketika penderitaan itu datang, kita tetap datang kepada Allah meminta pertolongan, meminta jalan keluar kepada Dia. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi ketika permasalahan itu datang dan dapat terlewati, dan manusia mendapatkan berkat dari Allah, manusia barulah dengan mudah mengucap syukur. Oleh sebab itu wajar saja jika menjadi pola bagi manusia untuk selalu meminta berkat dan mengucap syukur ketika mendapatkannya. Bertolak belakang ketika badai menerpa, manusia merasa sulit banget untuk mengucap syukur kepada Allah. Nah, melalui teks firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, yaitu dari Yesaya 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, Yesaya mengingatkan kita kembali tentang bagaimana Ia menyerukan perasaannya yang bersyukur kepada Allah sehingga memuji Dia dan mengajar umatnya juga untuk bersyukur kepada Allah. Nah, di ayatnya yang pertama, Yesaya menekankan bahwa sekalipun Allah marah terhadap umatnya, Yesaya tetap mengajak umatnya untuk selalu bersyukur kepada Allah.
Hal itu dikarenakan Allah memiliki alasan untuk marah kepada umatnya, berbeda dengan manusia yang tidak memiliki alasan untuk marah kepada Allah. Nah, jika kita melihat bersama konteks umatnya pada waktu itu yang mudah jatuh ke dalam pencobaan, hanya kepada roh-roh orang mati, dan melakukan pertenungan yang menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah. Jadi pada intinya mereka hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang keji di mata Allah, tentu saja dapat menjadi alasan juga bagi Allah untuk marah kepada umatnya. Namun yang menarik, sekalipun Allah marah terhadap umatnya, itu tidak berlangsung untuk selamanya. Itu tidak berlangsung untuk jangka lama atau selamanya. Melainkan marahnya Allah pun itu surut atau reda, dan itu terlihat dari sifat Allah yang menghibur umatnya. Jadi amarah Allah yang surut menjadi hiburan bagi umatnya. Terlebih dari itu, harus menjadi inti pujian bangsa Israel yang telah membuat Allah marah. Bangsa Israel yang menderita karena kesalahannya sendiri, yaitu tegar tengkuk kepada Allah, diajak oleh Yesaya untuk terus bersyukur kepada Allah. Allah pun yang dibuat marah dapat dengan baik menegur dan mengingatkan umatnya yang membuat ia marah itu. Nah, bukankah itu suatu bukti kasih Allah kepada bangsa Israel? Bukti kasih Allah kepada umatnya. Ia memandang umatnya bukan sebagai musuh, melainkan benar-benar umat yang dikasihinya, sehingga tetap mengingat umatnya dan tidak dibiarkan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika semua permasalahan terjadi, masihkah kita memandang Dia sebagai Allah yang berdaulat dan kasih, sehingga kita dapat terus mengucap syukur kepada Dia? Masihkah itu terjadi? Kita lanjut di ayatnya yang kedua dan tiga. Merupakan suatu ajaran penting dari Yesaya bagi bangsa Israel untuk selalu berkemenangan di dalam Allah dan bergantung kepada Dia. Karena ini bukan hanya karena Allah ini bukan hanya sekedar juru selamat dan olehnya manusia diselamatkan, melainkan di dalamnya manusia itu selamat. Nah, seharusnya iman kepada Allah sebagai keselamatan menjadi keyakinan juga yang sungguh dan utuh. Sebab orang percaya yang beriman kepadanya sebagai keselamatan dapat menikmati dirinya dengan damai sejahtera. Bukan hanya itu saja. Umatnya harus menimba atau mengambil penghiburan bagi dirinya sendiri dari Allah, yaitu berupa janji dan jaminan dari Allah. Di ayat yang ketiga. Jadi janji dan kejaminan Allah ialah mengenai keselamatan yang telah diberitahukan kepada manusia dan diserahkan bagi umat manusia. Untuk itu menjadi tugas manusia dalam mengambil atau menerima keselamatan dari Allah sebagai penghiburan bagi orang-orang percaya. Jadi untuk mengalami besarnya anugerah Allah, yaitu keselamatan, tidak membutuhkan perbuatan lahiriah manusia sedikit pun. Karena semata-mata hanya dengan menerima panggilannya untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kita. Dan dengan begitu, kita akan dimampukan dan sanggup melakukan perbuatan baik untuk mendukung perkabaran Injil. Hal ini sesuai dengan ayat yang berikutnya, yaitu di ayat 4-6. Yaitu ketika telah menerima keselamatan dari Allah, maka kita harus memuji Tuhan yang dilakukan dengan berseru di dalam doa, yaitu memanggil namanya, menyatakan perbuatannya di antara orang-orang, dan dengan gembira. Semua itu dilakukan dengan kesadaran, harus dengan kesadaran. Kesadaran sebagai umat yang telah memperoleh keselamatan. Perlu dipahami bahwa memang anugerah keselamatan yang kita terima dan alami di dalam suatu kelahiran baru itu sifatnya cuma-cuma. Namun bukan berarti kita tidak ada ambil bagian di dalam pekerjaan karya keselamatannya itu. Ya, bagian kita adalah menunjukkan manusia baru kita yang sudah dianugerahkan oleh Roh Kudus, dan itu artinya kita
ketika penderitaan datang, maka kita tidak berfokus kepada penderitaan itu, melainkan kepada keselamatan yang Ia berikan, serta menyatakan rencana hidup yang mementingkan kasih terhadap sesama, demi apalagi, yaitu demi pekabaran Injil. Pada akhirnya yang harus kita lakukan untuk mengalami anugerah keselamatan bukanlah dengan mengikuti rutinitas agama tanpa iman, maupun tahayul masa kini. Yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam iman kepada Kristus. Ini menuntut kerendahan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus di hati kita dengan iman sebagai anugerah. Bukan iman yang sebelumnya kita berusaha raih lewat berbagai cara, salah satunya perbuatan baik. Di hati kita dan pikiran kita hanya Kristus saja. Tiada yang lain, tak ada yang lain. Lewat itu kita akan berfokus kepada Dia yang memberi keselamatan, dan semua itu hiburan bagi kita mengenai jaminan kekal yang membuat kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Amin.